Selamat pagi, 12.55. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Yang pengen tetap di kelas silakan on cam. Pak, saya izin off cam karena kendala internet di rumah saya, Pak. Pak dengar ngomong apa? Saya izin off cam, Pak, karena ada kendala internet di rumah saya. Pindah Sinlui biar enggak ada kendala. Dua 2931. Enggak ada di kelas, ngapain kamu masuk wes? Ketua kelas Ya, Pak. masih ganteng. Ya iyalah, Pak. Oh iya, udah laku. Kenapa, Pak? Udah laku belum? Belum, Pak. Cariin dong, Pak. Moh, Oke, Pak. aku yang golek dhewe kok. Selamat pagi, Deborah. Selamat pagi, Pak. Oh, yang asli dengan gambarnya tadi kok beda? Maksudnya, Pak? Ya, sekarang kan ini kamu asli, tadi gambarnya itu siapa? Gambarnya siapa? Sebelum on cam tadi loh. Yang ini. Nah, Wah, idola saya, Pak. oh Sanoyo kurus kering di pojokan nunggu apa? Alexander Bryan kenapa ini? Cari idola itu yang energik, sehat, aja tanpa semangat gitu. Kayak Blackpink ngono lho. Ya, Bryan Aloysius ya. Setuju? Energik, mau ke toilet aja pakai gerakan tertentu. Eugene, Nia, Indrawan. Ya, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat. Sehat. Ya wes, syukurlah kalau masih sehat. Ya, yang penting sehat dulu. Yang lain-lain menyusul. Ya, Dela 5 Priadi. Mantuk-mantuk gak bisa jawab. Oke, dengar, hari ini saya nggak akan ada bicara pelajaran. Maksudnya nggak akan menyampaikan pelajaran, mengulangi pelajaran. Enggak. Kalau perlu malah langsung ngasih tugas saja nanti. Setuju, Aloysius Bryan? Ya bilang mas setuju ya apa enggak, kalau terserah ini pilihan, boleh kamu pilih semuanya tanpa membawa risiko kok. Setuju yang mana? Nah, setuju apa? Setuju diberi tugas? Loh, jawaban Rek, kamu cowok loh, tegas. Loh, pertanyaannya bukan itu kok. Enggak apa? Maunya? Buat apa review, soalnya gampang. Soalnya sudah saya berikan di Pura. Minta yang bantu ngetik dia.
Jadi dia punya filenya. Ya Stan, kamu ngapain Stan? Gak Stanley, ngapa-ngapain, Pak. nah kok serius banget kelihatannya? Ya ojo serius-serius, ini jam ini saya nggak akan serius, kecuali saya marah ya. Disuruh on cam nggak on cam, dipanggil nggak jawab. Ya wes, pindah saja di waiting room sana, cangkruan berdua. Selin, ini alasannya bener nggak Selin bro? Iya benar Pak, ini lagi pakai personal hotspot saya sendiri. Lagi apa? Pakai personal hotspot saya sendiri Pak. Oh, sakno ya pakai personal hotspot. Biasanya pakai public hotspot ya? Nggak, biasanya pakai wifi Pak. Oh, tak kira milik bersama. Brian Aloysius guju ya malah. Kata foto kamu. Brian, kamu belum pernah syuting aku loh. Lah iya kan belum pernah men-syuting aku. April apa? Ngapain? Syuting apa? Enggak ada. Kamu ke sekolah mau syuting siapa maksudnya? Khusus ngono toh? Oh, tak pikir kamu memang ada pekerjaan syuting guru-guru atau apa syuting Mulan Guritno. Kayak Mulan Guritno. Dek kebun bambu itu loh. Nah, jadi jam ini saya katakan tadi sudah bebas. Ini pertemuan terakhir ya virtual dengan saya sebagai guru PPKN. Nah, setelah ini kalian minggu depan kan sudah USP, setelah USP selesai. Ya kemudian tinggal nunggu lulus nggak lulus. Ya, perasaan ya kayak lulus ya, nggak lulus ya nemen. Kecuali saya minta nggak lulus absen 18 gitu misalnya. Ini senyum malah diminta nggak lulus kalau senyum. Komentar Dep. Silakan Dep komentar. Komentar bagaimana, Pak? Buat kecuali saya minta absen 18 nggak lulus gitu. Ayo ngomong. Nggak guyu. Saya bingung sama Bapak. Loh kok bingung ngapain? Aku masih seperti yang dulu itu loh. Tambah bingung. Iya. Aku Dewi ya bingung ya Nicholas Iboya. Nik. Iya Pak. Aku panggil namamu. Iya Pak. Ini. Ya jawaban. Aku kan jarang manggil namamu. Iya Pak. Cara Pak. Ya pilot ya. Ini bukan pilot ya. Bukan namanya bukan pilot ya. Oh pilot bener kok. Janus Marco pilot. Karena ada Marco lagi. Khawatir keliru. Ya Marco. Iya Pak. Ya apa serius gitu loh, Cok. Mau apa gaugan gitu loh. Oh. Marco. Oh, Pak. Udah punya pacar belum, Ko? Sudah, Pak. Udah berapa? Satu aja. Satu aja, ya. Yakin itu yang pertama dan terakhir? Ya, belum tahu, Pak. Nah, ya jangan 100% ya. Nanti kalau sakit, sakitnya bukan main. Tanya Brian Aloysius tuh, yang sudah merasakan. Betul, Brian? Oh, belum apa maksudnya? Oh, belum merasakan. Nah, yang dulu itu bukan toh? Yang waktu kelas 11 itu hanya teman dekat toh? Sebelah. Oh, kamu banyak banget sih Anjane.
Nulani Hartono masih ada di sini. Nul, Nul, Iya, Pak. sehat. Amin, Pak. Ya, sehat terus ya. Rambutmu udah panjang belum? Iya, panjang. Sudah sampai punggung atau sampai pinggang? Punggung. Punggung waktu kamu berdiri atau punggung waktu kamu berenang? Bingung tuh jawabnya. Ya, jam ini saya hanya menerima pernyataan dan pertanyaan. Boleh bertanya apapun, ojo tanya soal. Tapi kalau yang menyangkut soal, berkaitan dengan soal boleh, tapi jangan tanya soalnya. Ya. Selama belum nyenggol soal, saya akan berikan jawaban. Riyadi Alim mikir, tanya apa ya? Tanya apa ya? Kalau nggak tanya nggak apa-apa. Seberapa jam di kelas, setelah itu saya end meeting nggak masalah. Tetapi kamu tidak memanfaatkan kesempatan. Maka silakan kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan USP, selama tidak tanya soalnya. Kalau hanya mengarah ke soal, saya akan jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, ya puji Tuhan. Kamu bisa segera istirahat, saya juga segera ngopi. Udah, saya tunggu. Kalau nggak ada pertanyaan, ya wes. Tapi jangan bertanya setelah di luar kelas ya. Nggak ada yang tanya. Aneh bin ajaib. Loh iya, bagi saya aneh bin ajaib. Ini saya tinggal kurang 3 kelas. 3 kelas, 4 kelas. 4 kelas dari 12. 8 kelas yang lain memanfaatkan dengan baik. Kesempatan bertanya atau menyatakan sesuatu. Boleh tanya, Kalau tanya, terserah kan, Pak? Oh, maaf, Pak, kalau nyela. Boleh tanya, terserah kan, Pak? ya apa gimana kalau tanyanya terserah? Loh, Pak, terserah terus ya penjawabnya. bukan, Pak, maksudnya apa? Boleh memberikan pertanyaan dalam bentuk apa? Maksudnya dalam bentuk apapun kan, Pak? Dalam bentuk bahasa Indonesia ya, bukan dalam bentuk Mandarin. Oh iya, Pak, saya juga nggak bisa Mandarin kok, Pak. Tenang. Opo cetok. Oh, gitu. Jangan cuma ikut toh. Mm-mm. Sampai wo ini ya, wo ini. Gitu. Nih wae wo. Apa silakan Chris. Bapak kenapa kok kepingin jadi guru PKN? Kalau ditanya pengen jadi guru PKN nggak ada kepinginan sebenarnya. Saya disetting. Karena jurusan Pak Bas waktu itu ketika kuliah jurusannya jurusan pendidikan sejarah. Memang IKIP ya, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Ya. Materi mata kuliah yang mayornya adalah sejarah. Tetapi ditambah dengan mata pelajaran minor, ada PPKN, ada sosiologi, ada ilmu politik, ada geografi. Nah, itu. Jadi ketika saya kuliah dapat semua ilmu itu. Maka ketika di lapangan, dalam arti sudah kerja, ya, maka bisa dipakai semuanya.
Awalnya Pak Bas ketika awal-awal ya 5 tahun pertama saya ngajar sejarah. Pernah juga ngajar geografi. Pernah ngajar tata negara untuk jurusan IPS ya. Ada, dulu masih ada PSPB. Ya, pernah ngajar sosiologi nggak pernah di Sinlui. Lah, geografi, PSBB, sejarah Indonesia, sejarah dunia, kemudian waktu itu PMP ya. Sampai akhirnya ketika guru PPKN atau PMP waktu itu pada pensiun, ya satu-satunya yang ada waktu itu yang sudah senior untuk PPKN di Sinlui saya. Maka akhirnya saya disetting jadi guru PPKN. Jadi separuh hidup Pak Bas di Sinlui ya kurang lebih 25 tahun lah. Itu separuhnya adalah PPKN. Nah sebelumnya masih campur-campur. Itu, jadi kalau ditanya kok milih, bukan milih. Kalau ditanya kok milih jadi guru, misalnya pertanyaannya, ya awalnya saya nggak pengen jadi guru. Tapi mungkin ini doa ibu saya, kemudian kehendak yang di atas mungkin ya. Karena dulu pengennya jadi polisi Pak Bas itu. Tetapi ketika mau melangkah ke tadi, mendaftar dan sebagainya, halangannya banyak banget sampai akhirnya gagal gitu aja lah. Nah, kemudian malang melintang 4 tahun pergi dari rumah. Dalam bahasa Maduranya minggat ya. Ini didengarkan enggak? Tak ceritai. Iya Pak, didengarkan Pak. Nah, setelah 4 tahun malang melintang dengan hanya lulusan SMA ya waktu itu, hidup sendiri, benar-benar sendiri. Ya, pernah kerja jadi kuli, benar-benar kuli. Ya, yang agak baik waktu itu kerja di pabrik mebel di Sidoarjo, mulai tahun 83 sampai 87 itu kerja di pabrik mebel. Dari konveyor, tukang bawa barang-barang dari satu mesin ke mesin lain, sampai pada tahap agak punya gengsi, yaitu operator mesin. Sudah baik di pabrik itu, operator mesin itu pilihan. Nah, kemudian setelah merasakan 4 tahun hidup sebagai karyawan di perusahaan mebel, akhirnya berpikir, karena ini terus lah aku, ya opo masa depanku, gitu loh. Akhirnya berpikir untuk kembali pulang dan kuliah. Jadi selama 4 tahun merantau, bukan merantau bener tapi juga minggat ya. Orang tua nggak tahu. Saya di mana itu nggak tahu, betul-betul minggat. Ini jangan diikuti ya. Oh iya, jangan diikuti. Selama kesempatan ada kuliah dan sebagainya, manfaatkan itu karena itu hakmu dan kewajiban orang tua. Tapi Pak Bas waktu itu ya dikatakanlah lepas dari koridor itu. Setelah 4 tahun pulang minta kuliah, untungnya masih diberi kesempatan kuliah, diberi biaya. Kalau mundur 1 tahun lagi, saya nggak dapat jatah kuliah karena kemudian adik saya belakangnya sudah harus kuliah. Nah, jadi mungkin kembali Tuhan yang berkehendak, saya pulang dan masih ada kesempatan kuliah. Nah, ketika ditanya, ini anehnya, ini mungkin yang dikatakan kehendak Tuhan dan doa ibu saya karena ibu saya minta saya jadi guru. Padahal waktu itu saya nggak pengen jadi guru. Ya apa jadi guru yang tiap minggu tawuran. Ya. Jadi dulunya seperti itu. Jadi saya menentang bener nggak iso jadi guru, Bu. Ya, tapi akhirnya ya ini tadi dengan perjalanan cukup panjang akhirnya ketika saya ditanya orang tua bapakku, oh ya tak tambahi. Ibuku yang ketika saya kuliah itu adalah ibu tiri ya. Jadi ibu kandung saya pisah dengan bapak saya. Sejak kecil saya ikut ibu, kemudian ketika akan kuliah saja atau sudah biaya sekolah agak tinggi saya ikut bapak saya, jadi ikut ibu tiri. Ketika saya kuliah ditanya, kamu mau kuliah di mana? Bibirnya Pak Bas loh jawab di IKIP Sanata Dharma gitu loh. Jadi jawab IKIP Sanata Dharma. IKIP itu Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Karpe dewe atau lambene dewe ngomong dewe. Dulu nggak pernah mau. Ya itulah mungkin yang dikatakan
suratan takdir atau kehendak Tuhan mungkin ini. Ya udah. Ya wes kalau kamu ke ekip ambil apa? Saya jurusan paling gampang dalam tanda petik karena saya paling benci matematika. Nggak bisa matematika. Saya ambil jurusan sejarah, Pak, pendidikan sejarah. Oke. Ya puji Tuhan, jalan ke sana itu lancar banget. Ya, mendaftar nomor 20 dan itu menjadi nomor mahasiswa saya. Ya, apal saya 87 214 020. 87-nya angkatan, tahunnya 214 jurusan pendidikan sejarah, 020 adalah sampai sekarang masih ingat, itu nomor mahasiswa. Ya udah, kuliah ternyata juga jalannya lancar. Padahal 4 tahun kepala ini nggak dipakai mikir duit dong. Iya di pabrik. Iya 3 tahun lah, 3 tahun setengah saya rampung. Ya selesai. Nah itu ceritanya. Kemudian mendaftar ke sekolahan itu ya sekali di Sinlu ini langsung diterima. Tuh jalannya lancar toh? Ya seperti itu emang. Ya saya daftar itu tahunya dari kampus toh, ketemu teman. Kamu mau daftar kemana? Sebenarnya saya sudah diterima di Jambi. Di Jambi itu karena ada temannya bapakku yang jadi kepala sekolah di Jambi, Saverius Jambi kalau kamu benar ya. Tetapi saya belum berangkat. Ketika saya ke kampus ketemu teman ditanya, Bas, untuk gawean burung, wes neng Jambi, gak kurang adoh ta? Itu pertanyaannya, gak kurang adoh ta? Kilo Surabaya ono, tak lihat di tempat pengumuman gitu, dekatnya rektor. Tak lihat, oh Sinlu 1, ya wes daftar. Tes 3 hari keterima. Begitulah, sejak 93 saya di Sinlu sampai hari ini. Tidak pernah keluyuran kemana-mana. Saya itu cukup setia dengan pekerjaan. Wes, ada pertanyaan? Ini ceritanya Pak Bas. Pak, mau tanya tentang gizi boleh, Pak? Tentang ngising? Gizi, Pak. Gizi-gizi. Oh boleh. Kamu tanya atau minta? Tanya, Pak. Ya silakan. Kamu udah punya kisi-kisinya? Sudah, Pak. Dari kelas lain? Iya. Ya wes, kalau sudah dapat, silakan tanya. Yang kisi-kisi tentang cara memperoleh kewarganegaraan itu tata caranya atau syaratnya ya, Pak, maksudnya? Ya pelajari semuanya, tapi yang jelas salah satunya adalah tata cara. Ya, dengan naturalisasi, dengan perkawinan, dengan asas kewarganegaraan. Paham ya? Yusoli Yusangwinis itu kan salah satu cara dengan menggunakan itu, tapi kemudian itu digabung menggunakan undang-undang atau peraturan. Sehingga walaupun bapaknya, ibunya bukan orang Indonesia, tetapi ketika anak itu lahir di Indonesia punya hak tidak? Menjadi warga negara Indonesia punya hak, itu karena asas ius soli. Ya kita itu juga menerapkan asas ius soli. Ada pertanyaan lain? Bisa Pak, saya mau tanya, kalau yang di trade dan apa trade ini apa ya, Pak? Ngomong-ngomong kamu kok. Yang di kisi-kisi ini ada yang Di poin 2 itu toh? Iya, poin kedua ini Pak, ada yang di trade sama apa trade. Ya, ini bacanya gimana? Saya kurang tahu. Apatrid dan bipatrid. Ya, ada yang tahu? Nah, itu pertanyaannya mendekati soal. Ayo, tanya, ada yang tahu belum? Apatrid, bipatrid itu efek dari penggunaan ius-soli dan ius-sanguinis. Apa maksudnya? Masa satu kelas gak ada yang ingat? Apatrid dan bipatrid masa nggak ngerti?
Kalau bipatrit itu kewarganegaraan ganda, kalau apatrit itu nggak ada kewarganegaraan ya, Pak? Ya, itu ya yang lain dengarkan. Apatrid adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Sementara kalau bipatrid adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Ini gara-gara penggunaan jus soli dan jus sanguinis oleh dua negara yang berbeda. Digunakan dengan berbeda. Tetapi kalau dua negara itu sama-sama menggunakan jus soli atau sama-sama menggunakan jus sanguinis, nggak akan terjadi apatrid bipatrid. Bisa dimengerti? Bisa memberikan ilustrasi kamu nanti bagaimana terjadinya apatrid, bagaimana terjadinya bipatrid? Harusnya bisa. Kalau belum bisa tanya Allah. Ayo lagi diberi kesempatan loh. Pak, tadi yang bipatrit sama apatrit bisa diberi contohnya, Pak. Terus yang tanya siapa itu? Nggak ada suaranya. Halo, Pak. Halo juga. Ini orang imut itu ya? Oh iya, Pak, benar, Pak. Imut atau amit? Enggak, imut, Pak. Oh imut. Jangan Oke, contoh ya. Iya, Pak. Contoh terjadinya itu tadi. Apatrid atau bipatrid? Ada yang sudah tahu? Bisa menjelaskan? Ini kelas 10 emang. Kalau nggak salah kelas 10. Apatrid. Kevin, artinya apa tadi apatrid, Kevin? Nggak punya kewarganegaraan. Nah, nggak punya kewarganegaraan. Perhatikan. Si Onobel. Kamu boleh coret-coret di kertas. Negara A, tulis A gitu aja. Menggunakan asas jus soli. Bes. Udah negara B menggunakan asas jus sanguinis. Sepasang suami istri dari negara A. Sepasang suami istri dari negara A. Pindah atau datang ke negara B. Bes. Di negara B, suami istri tadi memiliki anak, melahirkan anak. Maka anaknya apatrid. Bisa dipahami? Kenapa kok demikian? Negara A menggunakan asas apa tadi? Soli, ya, Pak. Jus soli. Hanya mengakui seseorang menjadi warga negaranya kalau lahir di negara A. Paham? Dari contoh tadi, anak itu lahir di mana? Negara B, ya, Pak. Di negara B. Negara B ngakui enggak? Enggak. Tidak. A tidak mengakui, B tidak mengakui. Maka anak tadi apatrid. Paham? Paham, Pak. Makasih. Nah, kalau dibalik dari sanguinis ke soli, maka menjadi bipatrid. A sanguinis, B soli. Kasusnya sama. Orang A pindah ke B, maka anaknya akan punya dua kewarganegaraan sekaligus. Paham semua? Deborah, kamu mendengar paham enggak? Oke, sana pertanyaan lagi.
Silakan kalau mau bertanya. Sopo yang keras. Isi Pak. Oh, ada ini. Pak, kalau misalnya kalau misalnya Bipatriot kan nanti misalnya mereka 18 tahun kan bisa milih ya Pak. Kalau misalnya pas nggak punya warga negara sama sekali itu terus solusinya gimana ya Pak? Itu kan kasus toh. Iya. Ya. Ada negara kalau seperti Indonesia, ada negara yang kemudian memberikan kesempatan kepada orang dari negara lain yang tidak punya kewarganegaraan untuk menjadi warga negara, tetapi dengan naturalisasi. Ya, kalau naturalisasi jelas dia tidak punya hubungan dengan negara Indonesia, namanya naturalisasi. Jadi itu mengajukan. Tetapi kalau bapaknya orang Indonesia, ya berarti itu dari asas ius sanguinis. Karena bapaknya Indonesia, maka dia punya hak menjadi warga negara Indonesia. Atau ibunya orang Indonesia, maka dia punya hubungan dengan orang tua dari Indonesia, maka bisa jadi warga negara Indonesia. Tetapi kalau benar-benar tadinya tidak punya hubungan dengan orang Indonesia, dengan tanah Indonesia, maka namanya naturalisasi. Kecuali perkawinan. Wanita asing yang nikah dengan laki-laki Indonesia, dalam tanda petik, otomatis menjadi warga negara Indonesia karena proses perkawinan. Karena kewarganegaraan suami otomatis akan diberikan kepada istri. Kecuali ada ketentuan lain bahwa di negara asalnya ya warganegaraannya belum dilepaskan. Maka kalau diberikan akan menjadi ganda, maka ditunggu dulu. Ya, ditunggu si istri melepaskan kewarganegaraan aslinya, baru diberikan kewarganegaraan Indonesia karena proses perkawinan. Itu diatur dengan undang-undang kok ada aturannya. Bis yang lain, itu tadi kamu baru tanya 1 urean loh ya, ada 4 urean. Kenapa enggak tanyakan lagi? Yujina Indriawan guyu. Sisil, kamu dapat dari kelas berapa? Lupa, Pak. Dari pacarmu ya? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Dari yang memberi itu diberi tahu nggak? Ureanya ini nggak? Nggak, Pak. Kapok. Kalau saya tanya uraiannya yang mana aja, Bapak jawab nggak, Pak? Poin 2, 10, 11 tak jawab. Ya, dari poin itu 1, 2, 3 sampai berapa itu kan? Nah, yang uraiannya itu di 2, 10, 11. Ketemu? Ya, itu pelajari di situ. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh, tumben tanya aku, biasanya langsung chatting. Tanya, oh, Tania. Iya, Pak. Itu, Pak, boleh kasih contohnya hubungan itu nggak, Pak? Apa? Hubungan gelap? Saya, Pak. Hubungan apa? Hubungan perwakilan diplomatik sama konsumen. Konsumen apa? Konsuler, konsumen. Apa contohnya? Iya, Pak. Masuk lali, Rek. Yang namanya perwakilan, ini bicara hubungan internasional ya, hubungan antar negara satu dengan negara lain. Di dalam hubungan internasional itu ada 2 perangkat atau lembaga lah yang melaksanakan hubungan internasional atau mewakili suatu negara terhadap negara lain. Itu semuanya di bawah Kementerian Luar Negeri. Nah, jenis perwakilannya ada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan suatu negara di negara lain yang membidangi masalah politik. Paham? Sedangkan perwakilan konsuler, perwakilan suatu negara di negara lain yang membidangi masalah-masalah non-politik. Sosial budaya, perdagangan, dan sebagainya. Bukan non-politik. Itu pengertiannya. Ya, diplomatik dan konsuler. Nah, kalau yang diplomatik,
kantor besarnya namanya kedutaan besar, paham? Jadi kedutaan besar itu adalah kantor perwakilan diplomatik. Kantor perwakilan diplomatik itu selalu di ibu kota negara. Jadi kamu jangan cari kedutaan besar Belanda di Surabaya, nggak akan ketemu. Karena perwakilan diplomatik atau kedutaan besar itu bidang politik. Kalau bidang politik maka ditemukan mesti ada di ibu kota negara. Karena hubungannya masalah politik. Masalah politik hubungannya dengan pemerintah pusat negara itu. Jadi kalau kamu di Citraland ketemu miliknya Amerika, itu bukan kedutaan besar ya. Tapi apa? Konjen, konsulat jenderal, itu perwakilan konsuler. Jadi kalau kamu ngurus visa ya ke sana, bukan ke kedutaan. Bisa ke Amerika. Tapi kalau kamu minta suaka politik, ya minta ke kedutaan besar Amerika di Jakarta sana. Bisa menjawab Mbak Eta Nolani Hartono? Ya Pak, terima kasih. Ya. Yang lain masih ada waktu. Dela nggak tanya, Del? Enggak, Pak. Tanya Audel, aku yang tanya nanti kamu nggak jawab. Kevin, cukup Vin, nggak tanya lagi. Ya Pak, masih nyari Pak. Wis. Yang lain saling membantu karena pertanyaan satu teman bisa didengarkan yang lain toh. Wes, pasti nggak ada. Kalau nggak ada saya akhiri. Karena memang hanya memberi kesempatan kamu bertanya. Theo, sudah? Nggak tanya lagi? Mas, Apa? saya mau nanya, yang suprastruktur politik itu yang mana ya, Pak? Saya lupa. Suprastruktur, infrastruktur, suprastruktur itu lembaga resmi negara. Ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, konstitutif, dan moneter. Lali. Yang infrastruktur politik itu ada partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan seterusnya, kelompok penekan, kelompok, dan sebagainya itulah. Ya, di setiap negara ada infrastruktur dan suprastruktur politik. Untuk infrastruktur dan suprastruktur, terutama yang supra ya, pelajari tugas, hak, dan wewenangnya ya. Jangan lali. Yang berhak menurunkan presiden itu siapa, dan sebagainya itu ada. Yang berhak membubarkan partai politik itu siapa. Yang berhak menuntut seseorang ke pengadilan itu siapa, dan sebagainya. Tolong dipelajari. Itu lembaga-lembaga hukum. Sudah Cecil, Evelyn, sudah? Sudah, Pak. Sudah.
Wis? Masih ada lagi enggak? Kalau tidak, kita istirahat. Tetap jaga kesehatan. Ya, caranya kamu tahu. Kemudian mendekati USP, perangkat untuk ujian disiapkan. Ya, perangkatnya. Pak mau tanya lagi. Tanya apa? Ini tentang kita berdua atau tentang pelajaran? Oh, pelajaran. Oh, pelajaran, silakan. Kalau penggolongan hukum nanti yang ditanyakan apa ya? Penggolongan hukum. Ya. Saya kan jenis hukum toh. Hukum pidana, hukum perdata. Apanya? Jurisprudensi. Jurisprudensi kok penggolongan itu kan sumber hukum, Mbak. Ya, sumber hukum itu ada kebiasaan, kalau sumber hukum ya kebiasaan, undang-undang, kemudian jurisprudensi, traktat itu sumber hukum, lali meneh. Ada lagi? Oh, belajar sabar aku ngenteni. Deren malah dolanan rambut, ganteng-ganteng Ren. Dela sudah lihat dari kamu, lihat kamu terus tadi. Ya Del ya. Oh, dia Dela mantuk-mantuk. Ya tahu mantuk-mantuk mergo apa gak roh. Tit, Gana. Wes ya. Baik, kalau sudah nggak ada ya, pelajari materi berdasarkan kisi-kisi toh, gampang itu. Oh ya, satu lagi, aku ingat biar kamu waspada. Di PGK, pilihan ganda kompleks, ada 6 soal ya. 5 soal, jawabannya mesti 3. Jadi yang benar 3 ya. Tapi 1 soal hanya 2 yang benar. Lali. Paham? Jadi kalau kamu jawab 2 soal, jawabannya yang benar 2, berarti salah satunya mesti salah. Cukup. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita selama setahun. Kalau ada kesalahan Pak Bas, maaf ya. Kadang-kala mungkin ngomong keras, kasar, dan sebagainya. Ya dimaafkan lah. Masih bersifat manusiawi. Toh nggak pernah kaplok toh? Ya nggak pernah. Puji Tuhan karena online. Kalau offline saya nggak jamin. Oke, selamat pagi. Saya end meeting saja ya, Andre. Darren, Andrea. Anu aja, Pak. Apa? Dipindah hostnya aja, Pak. Oh, ke kamu. Iya, Pak. Kamu siapa namanya? Darren, Pak. Masih belum ganti ya? Iya, Pak. Nggak usah ganti, Pak. Udah bagus. Oh iya. Tapi belum laku ya. Sana. Iya, Pak. Amin. Oke, selamat pagi semua. Dadah. Makasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk.